Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, channel Tengkunyan, channel yang akan membahas seputar Aceh dan seputar karomah-karomah ulama Aceh. Di suatu daerah di desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga miskin dan hina. Pekerjaan mereka adalah pengembala kerbau-kerbau orang kaya. Keluarga miskin tersebut memiliki banyak anak. Ada anak laki-laki dan ada juga anak perempuan. Di masa kanak-kanaknya masih kecil, ada salah satu daripada mereka yang bercita-cita menjadi seorang ustadz atau biasa disebut dalam bahasa Acehnya seorang tengku. Sebut saja namanya Sidet. Karena kondisi keluarganya sangat miskin, Sidet menyembunyikan keinginannya untuk menjadi seorang ustadz sambil bekerja keras supaya bisa mondok di pesantren. Hingga umur Sidet waktu itu beranjak kepada usia 15 tahun. Sidet meminta izin kepada keluarganya untuk berdagang ilmu agama di Dayak. Karena kasihan keluarganya menyuruh Sidet untuk memilih di daerah mana Sidet akan memilih berniaga ilmu agama. Sidet memilih untuk berdagang ilmu agama di daerah Blang Blahdeh Biren, pimpinan Abu Tumin. Orang tuanya sangat berat karena sangat banyak biaya yang harus dikeluarkan, karena mereka sangat kesulitan dalam hal keuangan. Keluarga Sidet menyetujui permintaan Sidet dan mengantarkan Sidet ke daerah tersebut. Sesampainya di daerah, hal luar biasa pun terjadi. Sidet, si anak desa yang kurang dari pendidikan, ternyata cepat menangkap pelajaran yang diberikan gurunya tersebut. Terungkap hal tersebut, Sidet membuat dirinya tenar di kelasnya dan selalu mendapat juara di kelasnya di waktu ujian. Karena terkenal pintar, Sidet sering diajak ustadznya untuk menemani ustadznya berceramah. Akhirnya Sidet terbiasa berkhutbah dan sanggup menggantikan ustadznya berkhutbah. Karena kepandaiannya sampai ke telinga Abu Tumin, hingga Abu Tumin sangat bangga memiliki santri yang sangat pandai, yaitu Sidet. Hingga Abu Tumin sering berdialog dengan Sidet kala ada waktu yang kosong. Singkat cerita, pada bulan Ramazan, semua santri pulang, termasuk Sidet. Waktu itu sudah kelas 7 di daerah Blang Blahdeh. Sesampainya dia di kampung, Sidet seperti biasanya, tidak ada orang yang mau menegurnya. Hidupnya sama seperti saat dia masih kecil. Padahal rumahnya sangatlah dekat dengan masjid. Jangankan menjadi imam, menjadi Bilal pun tidak pernah disuruh oleh orang kampungnya. Dalam hatinya Sidet mengeluh, tapi apa yang bisa dia perbuat? Tidak ada orang kampung yang mau mengajaknya berbicara tentang ilmu yang dimilikinya. Seolah-olah ilmu yang ada pada diri Sidet tak ada harganya di desa dia saat itu. Sesudah bulan Ramazan berlalu, tibalah waktu buat semua santri balik ke pesantren untuk menuntut ilmu kembali seperti semula. Melihat keluarganya sangat kesulitan, Sidet pun mengurungkan niatnya untuk tidak kembali ke daerah dan memilih mengurungkan beban keluarganya tersebut. Seluruh murid yang ada di lokernya sangat ribut membicarakan Sidet karena sudah lama tidak balik ke daerah. Sampai-sampai berita tersebut sampai kepada Abu Tumin, hingga pada suatu hari mobil Abu Tumin memasuki desa Sidet tinggal. Seluruh penduduk desa sangatlah senang karena ulama kebanggaan mereka memasuki desa mereka. Bahkan banyak dari mereka mengikuti mobil Abu Tumin dari belakang. Warga menyangka Abu Tumin akan singgah di rumah ustadz yang sangat terkenal di desanya tersebut. Akan tetapi ternyata pemikiran orang kampungnya semua salah. Rupanya mobil Abu Tumin singgah di rumah yang beratap daun rumbia. Sidet sangat terkejut, bercampur senang. Kejadian tersebut seperti mimpi. Abu Tumin pun menyuruhnya berkemah.
karena Abu Tumin akan membawa Sidet kembali ke pesantren. Dalam hati Sidet menolaknya karena biayanya sangat sulit. Spontan Abu Tumin berkata, "Gata jino tak balik laju udaya, masalah biaya pek gata pikirkan." Seolah-olah Abu Tumin mengetahui apa yang dipikiran Sidet. Sidet pun berkemah kembali ke pesantren dan belajar seperti dahulu. Teman-temannya pun menyambut gembira akan kedatangan Sidet ke dayahnya kembali. Setelah lama di pesantren, tibalah masa di mana panen padi. Sidet meminta izin kepada ustaznya untuk pulang sebentar untuk mencari nafkah, seraya membantu kedua orang tuanya. Sesampainya Sidet di kampung, hal mengejutkan pun terjadi. Rumah Sidet yang kecil sudah dipenuhi zakat padi yang diberikan oleh orang kampungnya. Bahkan ada juga zakat dari perniagaan, pokoknya lengkap. Dan juga Sidet sering diundang oleh panitia masjid untuk berkhutbah di masjid desa ia tinggal. Sidet pun sangat terkejut di dalam hatinya, pernah berfikir apa yang sudah terjadi. Sejenak Sidet pernah berfikir amalan apa yang telah dia perbuat selama ini, hingga rumahnya dipenuhi zakat padi dan zakat perniagaan, hingga namanya melambung tinggi pada tempat ia tinggal. Bahkan orang sangat memuliakannya. Dulu namanya Sidet dan sekarang banyak yang memanggilnya menjadi Abun atau sebutan gelar orang yang mulia. Tidak seperti biasanya, sejenak Sidet tersadar kedatangan Abu Tumin membawa berkah baginya dan keluarganya. Bagaimana kalau Abu Tumin sempat mendoakannya? Inilah kisah nyata yang terjadi. Kejadian ini terjadi beberapa tahun yang lalu, kira-kira 10 tahun yang lalu. Setelah kita menyimak cerita tersebut, dapat kita ambil kesimpulan yang bahwa jangan pernah menyerah dalam mewujudkan sebuah cita-cita hanya karena biaya. Demikianlah sebuah cerita yang dapat kami simpulkan. Saya kerabat yang bertugas memohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada kesalahan kata-kata mohon diperbaiki kembali. Jangan lupa subscribe channel Tengku Nyan serta tinggalkan komentar Anda. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.